Buni kerja. Oh iya, yang antar ya. Itu yang Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Depalria. Apa kabarnya Moms hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan semoga hari ini rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi-pagi lihat yang seger-seger dulu ya sebelum kita beraktivitas. Nah, di sini aku udah selesai masak ya, Mam. Dan udah selesai juga buat bekal Pak Su. Nah, tadi itu Pak sudah berangkat kerja. Nah, buat teman-teman yang penasaran aku ngapain aja hari ini, jangan di skip-skip ya. Dan terima kasih ya Bun udah mengklik video aku ini. Buat kalian yang baru menonton channel aku, jangan lupa subscribe-nya, kasih like, komen, dan jika ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Oke, di sini aku awali dulu kegiatan aku ya, Mam, dengan beberes meja tamu ini. Nah, jadi di meja ini aku letakin foto, terus bunga gitu ya, supaya ada pemanisnya. Nah, tadi itu aku angkat dulu botol-botol minuman yang udah kami minum tadi pagi. Nah, lanjut di sini aku mau nyuci piring dulu. Nah, karena piring di sini itu biasanya Mam kalau habis beraktivitas di pagi hari, habis sarapan ya itu pasti banyak piring kotor. Nah, lihat tuh Bun, kompor aku jorok ya. Nah, nanti di sini aku mau kasih tips gimana cara ngebersihin kompor biar tetap kinclong kayak gitu kan. Kalau dapur kita, kantor kita ini, nah dapur ini kan kantor emak-emak ya Bun ya. Kalau kantor kita bersih, terus rapi, nah pasti kita juga makin semangat masak di dapur ya kan Bun. Tapi kalau udah jorok ya kan, kita pun lihatnya nyesek gitu ya kan. Nah, jadi ini aku nyuci piring dulu. Nah, kenapa di atas keran air aku itu ada serbet? Karena serbet itu biasanya aku pakai untuk ngelap-ngelap toples, ngelap-ngelap meja kayak gitu. Jadi aku letak aja di atas keran air kayak gitu karena biasanya serbetnya itu aku basahin dengan air dan ini sunlight gitu ya, Mam. Nah, ini aku nyuci piring dulu ya, Mam. Ya kayak gini lah, Mam, rutinitas aku ya kan di pagi hari. Apalagi ini hari libur karena kami itu udah libur di sekolah. Jadi ya aku full di rumah karena aku tuh anaknya anak rumahan juga gitu ya. Aku lebih senang menghabiskan waktu aku di rumah gitu. Kadang ya sesekali bolehlah keluar kayak gitu ya, Mam ya. Nah, setelah aku selesai nyuci piring, sampah-sampahnya tadi yang ada di wastafel itu aku taruh di plastik kayak gini. Nah, nanti setelah selesai aku beraktivitas itu baru aku buang gitu ya, Mam. Nah, jangan sampai sampahnya numpuk tuh di keranjang bawah karena biasanya sampah-sampah gini itu bau ya, Mam, bau lah. Jadi sebisa mungkin secepat mungkin kita harus buang gitu sampahnya gitu kan, apalagi dia udah berair gini ya, jadi bau gitu kan. Nah, jadi seperti ini emang penampakannya. Terus kemarin ada teman aku tuh yang nanya, kok dapurnya rapi ya? Rapi karena dibersihin gitu kan, karena dirapiin. Kalau nggak dirapiin ya berantakan juga gitu kan. Ya kalau pas masak berantakan, Mam, gitu ya kan. Nggak ada orang kalau masak rapi. Nggak tahu ya, mungkin ada kali ya. Kalau aku tuh masak ya ini ya berantakan pas masaknya. Ya selesai masak baru nih kayak gini nih, dirapiin, dibersihin gitu ya, Mam, biar kalau kata Mak Sa itu biar waras gitu ya kan. Ya memang benar sih, kalau ruangan kita, dapur kita ini bersih, kita pun lihatnya fresh gitu ya. Nah, orang pun masuk enak gitu dilihat ya, Mam ya. Tapi kalau udah jorok, saya juga nggak nyaman gitu. Oke, nah di sini aku lanjut ngebersihin wastafel aku. Jadi aku ngebersihinnya pakai spons itu. Jadi sponsnya itu udah lecek gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa dipakai. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau masih bisa aku pakai ya jangan dibuang gitu. Nah, ini aku lanjut ngebersihin kompor. Jadi aku pertama itu aku lap-lap dulu ini pakai sabun ya, Mam. Sabun tadi yang bekas nyuci piring.
ya kan, air, terus aku kasih sunlight gitu kan. Jadi aku lap-lap gini aja dulu, nggak apa-apa berair, nggak apa-apa. Nah nanti setelah itu kita lap pakai spons yang kering atau yang aku basahi air tadi gitu mam. Nah jadi cara ini tuh membuat kompor kita itu lebih kinclong, lebih awet juga gitu kan. Aku nih dapat cara ini tuh dari bunda-bunda juga gitu. Dulu aku ya lap pakai kain kering langsung, ternyata meninggalkan jejak minyaknya juga sebenarnya gitu ya mam ya. Tapi kalau udah kita lap pakai kita bersihkan pakai sabun gini itu lebih bersih banget gitu. Nah sambil aku ngebersihin kompor aku angkat-angkat kompornya, terus aku bersihin bawahnya, dindingnya juga, karena kalau aku tuh kan tadi pagi habis masak ikan goreng, jadi ikan sambal ya mam ya, jadi itu minyaknya kan nyiprat-nyiprat ya kemana-mana, ke dinding lah, ke kompor lah gitu. Jadi aku ya lap-lap juga dindingnya dari minyak. Nah kayak gini, nah itu sponsnya yang udah lecek tadi yang aku bilang kan tadi bersabun ya, terus kita bersihkan pakai spons kayak gitu. Jadi nampak ya mam, lebih kinclong dia gitu, apalagi setelah dibersihkan pakai spons langsung dilap sama kain kering gitu, itu lebih bagus. Tapi kalau aku nggak, karena dia kan ketika kita udah bersihkan pakai spons itu udah kadar airnya kan udah berkurang, jadi dianya itu lebih cepat kering kayak gitu. Nah seperti ini ya bun, jadi jangan lupa bawahnya juga dibersihin juga kayak gitu, biar yang nggak ada kotoran gitu ya kan. Namanya kalau udah dibersihkan ya nggak ada kotoran gitu. Nah jangan lupa juga waktu ngebersihin itu tungkunya diambil gitu ya bun, biar kita ngebersihinnya itu lebih dapet gitu semuanya yang ada di kompor-kompor. Nah nampak ya bun, lebih kinclong gitu kan, walaupun masih ada kayak sedikit-sedikitnya itu kan agak basah gitu ya. Nah ini bisa bunda-bunda lap pakai kain kering, jadi dia langsung cling gitu. Nah kayak gini. Nah ini karena spons aku kan tadi basah ya, jadi ya masih basah. Nanti kalau udah kering dia kinclong banget nih bun gitu, jadi bersih banget gitu kan. Jadi ini juga membuat kompor kita lebih awet, lebih tahan lama juga bun. Nah di sini aku lanjut juga ngebersihin tungkunya, karena tungkunya ini juga udah karatan gitu. Kapan-kapan aku mau mau ngebersihinnya dari karatannya, karena kalau cuman diberus aja, disikat aja kan dia masih ada ya sisa karatannya gitu. Jadi aku ngebersihinnya cukup aku cuci pakai sabun sunlight, terus aku sikat-sikat pakai itu apa, sabut yang aluminium itu ya bun ya. Nah, aku sikat-sikat pokoknya ya sampai dianya bersih lah gitu ya. Nah jadi memang kalau kita membiasakan diri kita untuk beberes-beres gitu ya bun, nggak ada kan tipe orang tuh yang nanti gitu ya, nanti itu terbiasa gitu sampai dianya punya anak, sampai dianya tua itu akan terbiasa gitu suka nunda-nunda pekerjaan. Makanya kalau aku sih emang dari aku kecil aku selalu diajarkan oleh ibu aku untuk selalu kalau ada yang kotor tuh langsung dicuci gitu, jangan sampai numpuk-numpuk gitu. Dulu aku tipe anak emang yang suka gitu bun, tapi sekarang alhamdulillah ya berkat ibu aku juga gitu kan. Memang orang tua zaman dulu itu is the best gitu ya, mereka tuh bisa mendidik anaknya sampai segitunya gitu loh. Dan aku rasain banget gitu manfaatnya setelah aku menikah gitu ya bun ya. Beberes sendiri, apa-apa sendiri gitu, nggak mengandalkan orang lain gitu. Karena aku paling nggak suka gitu ya mengandalkan orang lain ataupun bergantung sama orang lain, aku nggak suka banget gitu bun. Nah jadi ini lanjut ya, kok aku malah curhat gitu. Lanjut nih, udah mau selesai ngebersihin tungku kompornya tadi. Nah jadi jangan lupa disikat-sikat lah ya, disikat-sikat sampai dianya itu karatannya agak berkurang. Walaupun ini sebenarnya karatnya itu masih ada bun, masih ada ya, karena kalau cuman dicuci kayak gini, disikat seperti ini tuh nggak banyak berkurang karatnya. Ini kebetulan aja nih tungku kompor aku warna hitam, mungkin kalau warna putih nampak banget gitu ya agak berkaratnya. Nah jadi setelah itu aku keringkan, aku balik dulu ya
nggak aku langsung susun di atas kompornya karena dia masih basah. Nah, jadi setelah itu kan nih karat-karatannya ada tuh di wastafel, lanjut kita bersihin, lanjut terus, pokoknya sampai bersih, mumpung kita libur. Cile mumpung libur. Oh, bunda-bunda udah ngapain aja nih? Udah bagi rapot ya sebagian anaknya ya. Kalau ya SD, SMP mungkin belum. Nah, setelah itu aku lanjut nih ngebersihin toples-toples aku yang ada di samping kompor aku sebenarnya, cuman ini agak tinggi aku buat ya bun. Nah, jadi itu ada garam, ada wijen, terus ada apa ini aku lupa ya. Kayak biji selasi itu apa sih namanya bun? Aku lupa tuh. Aku lupa lah bun itu namanya, komen ya bun di bawah yang hitam-hitam itu loh. Chiaseed, bener chiaseed. Oke, nah ini lanjut aku bersihin lagi toples-toples yang di atas juga gitu ya bun. Jadi makanya aku ngebersihinnya itu pakai serbet yang tadi aku bilang bun. Itu aku basahin air, terus aku kasih sunlight. Kalau ada kanebo lebih bagus pakai kanebo ya, tapi karena kanebo aku nggak ada, jadi aku lanjut aja ini ngebersihinnya. Nah, tadi di atas kulkas itu ada sayuran dan sambal aku, jadi aku mau letak di lemari. Jadi aku letak dulu di lemari ya bun. Nah, biar nggak belalat, karena di dapur aku nih kadang alatnya jahat-jahat banget gitu ya, banyak lalat, aku nggak suka. Ya iyalah nggak suka kalau banyak lalat ya bun ya. Nah, setelah itu aku bersihin dulu kulkas aku ini ya, walaupun si kulkasnya mini ya kan, tapi harus disayang gitu sebelum kita punya kulkas yang lebih besar lagi, bener nggak bun ya? Nah, katanya kan kalau kita mau Allah kasih amanah yang lebih lagi, kita harus jaga dulu yang Allah kasih yang kecil kayak aku inilah gitu ya kan, punya kulkas satu pintu yang kecil gini ya, harus dijaga sesayang aku sayang gitu dengan barang aku sayang. Makanya aku bersihin, aku rawat gitu, karena nanti kalau Allah kasih rezeki yang besar ya aku juga bisa ngerawatnya gitu. Lanjut juga aku ngebersihin mesin cuci aku. Nah, jadi mesin cuci dan kulkas aku ini nggak aku kasih stiker ya bun, karena aku rasa masih bagus warnanya juga gitu kan. Nanti deh kalau udah buram gitu baru aku kasih stiker. Karena aku lihat punya bunda-bunda tuh cantik-cantik stikernya, aku juga pingin gitu kan, termasuk stiker kompor. Tapi aku ya masih bagus kok, nanti aja deh gitu. Aku udah lap-lap juga tadi di atasnya itu yang kaca-kaca yang tempat sabun. Lanjut di sini aku ngebersihin. Di sini aku mau nyapu ya bun. Nyapu, aku kalau nyapu itu selalu mulai dari kamar. Selalu itu. Nggak tahu kenapa, pokoknya selalu mulai dari kamar gitu bun. Kamar, kemudian ruang sholat, baru ke dapur, lanjut ke ruang tamu gitu. Kalau bunda-bunda mulai nyapunya dari mana nih? Dari ruang tamu dulu atau dari dapur dulu gitu ya? Komen ya bun ya di bawah. Nah, jadi kalau nyapu di sini aku bukan kasih tutorial nyapu ya bun, tapi aku mau berbagi kegiatan aja gitu ya, rutinitas aku di rumah. Nah, jadi aku mulailah menyapu dari kamar ini, kita bawa ke depan, lanjut nanti ke ruang sholat. Tapi di sini aku enggak record waktu aku nyapu di ruang sholat di dapur, karena takutnya kelamaan dan bunda-bunda bosan lihat aku nyapu ya kan bun. Jadi ya udahlah ya kan, seadanya aja ini. Nah, nah ini banyak ya bun sampahnya. Nah iya, emang nih rumah aku nih kalau nggak disapu tuh banyak banget sampahnya, pasirnya, sawangnya. Aku nggak ngerti bun dari mana ini. Padahal aku tiap hari nyapu loh, tiap hari. Kadang kalau pagi nggak sempet itu kan terburu-buru gitu mau sekolah, jadi aku nyapunya itu sore. Wajib tuh setiap hari aku nyapu. Nggak boleh nggak. Pernah aku sakit kemarin, jadi aku itu nggak nyapu ya beberapa hari, 2 hari gitu ya. Wah, besoknya itu bun sampahnya Masya Allah banyak banget. Nggak tahulah sampahnya dari mana ya kan. Ya mungkin dari inilah kali ya. Nggak tahulah dari mana, pokoknya itu jadi banyak gitu bun, sawang-sawang, pasir-pasir kayak gitu. Nah, setelah itu di ruang tamu tadi kan ada meja, aku sapu bawah kolongnya. Jangan sampai nih bun terlewatkan bawah kolong kayak gini, karena takutnya nanti ada kecoa, ada lipan gitu ya. Pokoknya harus disapu, jangan sampai dilewatkan gitu ya kan.
Nah, gini ya. Videonya ini agak lama jadi aku percepat ya, Bun, nyapunya. Nah, ini aku bawa ke depan. Jadi aku nyapu tuh kayak gitu, Bun. Aku bawa ke depan sampahnya sampai depan teras, nanti ini aku bawa gitu. Nah, udah selesai ini aku nyapu di dalam rumah. Lanjutlah kita mau merapikan yang di teras. Nah, kayak gini nih, sendal berserak, Bun, di depan. Jadi aku letak dulu sendalnya, aku susun dulu di tempat sepatu ya. Kalau laki-laki emang kayak gini ya, Bun ya. Siapa nih suaminya yang suka berserak, menyerak-nyerakkan sepatu gitu. Susah kali gitu ya, Bun, nempatin lagi di tempatnya gitu ya kan. Kadang suka gondok saya. Tapi ya mau gimana lah ya kan, harus sabar jadi aku lanjut ya, Bun, nyapu-nyapu di teras aku ini. Nah, jadi itu jangan salfok ya, Bun, sama embernya. Jadi embernya itu adalah penampung air AC, karena air AC nya itu nggak sampai kami buat pakai ke depan langsung gitu, ke apa, ke ini apa, gotnya gitu ya. Jadi pakai ember gitu, nampung airnya kan netes-netes gitu ya, Bun ya. Nah, udah selesai juga aku nyapu teras, ngebersihin terasnya. Jadi di sini aku mau buang sampah. Jadi sampahnya itu aku taruh dulu, aku taruh di seroan kayak gini. Nah, jadi ini aku ngambil sampah dulu ke dapur. Ada sampah yang dapur tadi ya, Bun, yang di keranjang, aku buang sekalian kayak gini. Nah, jadi buangnya itu di depan itu, Bun. Nah, iya, aku buang. Jadi kayak gini penampakannya di depan rumah ya, Bun. Nah, ada yang lewat, ada iklan lewat. Nah, setelah aku buang sampah, kan keranjang sampah yang di dapur itu tadi kan ada air-airnya, takutnya bau, jadi aku cuci dulu pakai air yang di keran depan kayak gitu, Bun. Jadi keseharian aku nih kayak gini terus, Bun. Habis nyapu, aku buang sampah, ya buang keranjangnya dicuci, pokoknya gitulah. Nah, oke, jadi kegiatan aku udah selesai hari ini, udah selesai beberes rumahnya, dan rumah juga udah rapi. Saatnya kita mau mandi. Jadi aku ambil anduk dulu. Nah, ini anduknya. Jadi aku mau mandi dulu ya, Bun. Dan hari ini pekerjaan aku udah selesai beberesnya di rumah. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Aku mandi dulu biar fresh. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.